Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup hingga usia 100 tahun? Bukan hanya sekadar hidup, tapi hidup sehat, tetap bisa berjalan tanpa bantuan tongkat, masih kuat bercengkrama dengan cucu, dan yang paling penting, bebas dari rumah sakit. Tidak harus rutin minum obat, tidak perlu operasi ini itu, dan tetap bisa menjalani hari-hari dengan senyuman. Apakah itu mungkin? Jawabannya, ya, dan buktinya sudah ada. Seorang dokter legendaris dari Jepang bernama Dr. Shigeaki Hinohara, membuktikan hal itu. Beliau hidup hingga usia 105 tahun, masih aktif mengajar, menulis, dan bahkan memberikan ceramah kesehatan di usia 100 tahun ke atas. Tidak pakai ramuan ajaib, tidak bergantung pada suplemen mahal. Rahasianya sangat sederhana, sangat bisa kita tiru, apalagi oleh kita yang kini sudah memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Salah satu rahasia terbesarnya, ada pada 7 jenis makanan sederhana yang beliau konsumsi setiap hari, tanpa pernah absen. Bukan makanan mahal, bukan makanan dari luar negeri, bahkan banyak di antaranya, tersedia di dapur kita sendiri. Tapi, kenapa makanan ini bisa membuat tubuh beliau tetap kuat dan bugar hingga usia 100 tahun lebih? Inilah yang akan kita bahas tuntas dalam video ini. Bayangkan kisah ini, sahabat sehat. Wulia. Namanya Pak Rahmat, usianya 76 tahun. Dulu, setiap pagi ia merasa lelah meskipun sudah tidur cukup. Pinggangnya sering nyeri, lututnya kaku kalau harus naik tangga. Ia mulai kehilangan semangat untuk berkebun. Padahal, itu hobinya sejak muda. Anak-anaknya mulai khawatir karena setiap beberapa minggu, Pak Rahmat harus periksa ke dokter untuk mengecek tekanan darah dan kolesterol. Tapi segalanya berubah ketika ia secara tidak sengaja membaca artikel tentang Dr. Hinohara. Ia penasaran, bagaimana bisa seseorang di usia 100 tahun masih bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain? Mulailah Pak Rahmat mencoba perlahan mengikuti pola makan sang dokter. Dia tidak langsung ubah semuanya, cukup mulai dari sarapan yang lebih sehat dan menambahkan 1 atau 2 jenis makanan baru. Sebulan, 2 bulan, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah lelah, tidur lebih nyenyak, bahkan mulai kembali aktif di kebun kecil belakang rumahnya. Kini, di usianya yang ke-78, Pak Rahmat sudah jarang ke dokter. Ia merasa jauh lebih sehat dari 2 tahun yang lalu. Dan semua itu berawal dari makanan sederhana, yang selama ini ia anggap sepele. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini. Boleh dong, tulis di kolom komentar, Bapak dan Ibu berasal dari kota mana dan usianya berapa sekarang. Kami ingin kenal lebih dekat dengan penonton hebat yang semangat mencari ilmu seperti Anda. Dan, kalau Bapak Ibu merasa kisah tadi menyentuh hati, atau mungkin merasa punya kemiripan dengan kehidupan sehari-hari, jangan kemana-mana ya. Tonton video ini sampai akhir, karena informasi yang akan kami sampaikan benar-benar bisa mengubah cara Bapak dan Ibu menjalani hari-hari ke depan. Kita akan bahas 7 makanan sederhana, yang bisa jadi kunci hidup sehat dan panjang umur ala Dr. Hinohara, satu persatu, dengan penjelasan yang mudah dipahami. Dan tentu saja, kalau Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan konten bermanfaat seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu, kami akan hadir membawa inspirasi dan tips sehat yang ramah untuk usia kita semua. Yuk, kita mulai perjalanan menuju umur panjang yang berkualitas, bersama-sama. 1. Ikan. Bayangkan ada satu makanan yang bisa membantu menjaga jantung tetap kuat, otak tetap tajam, dan tubuh tidak cepat lapuk, meski usia terus bertambah. Makanan itu bukan obat, bukan suplemen, dan tidak sulit ditemukan. Jawabannya adalah ikan. Bagi Dr. Shigeaki Hinohara, ikan adalah makanan pokok yang sangat penting. Ia memakannya hampir setiap hari, terutama ikan-ikan yang kaya dengan omega-3, seperti sarden, makarel, salmon, atau ikan teri. Kandungan lemak sehat dari ikan, terutama omega-3, telah terbukti dalam berbagai penelitian dapat menurunkan risiko serangan jantung, stroke, bahkan demensia, atau pikun. Dan bukan hanya itu, omega-3 juga membantu meredakan peradangan dalam tubuh yang seringkali menjadi akar dari berbagai penyakit kronis pada usia lanjut. Bagi lansia, makan ikan bukan soal gizi semata, tapi soal menjaga kualitas hidup. Sebab tubuh kita ibarat mesin yang mulai aus seiring bertambahnya usia. Ikan membantu melumasi mesin itu agar tetap halus jalannya. Dr. Hinohara menekankan bahwa cukup 1 hingga 2 potong ikan setiap hari sudah bisa memberikan manfaat besar. Ikan bisa dikukus, dibakar tanpa minyak, atau dimasak dengan cara sederhana lainnya. Yang penting, tidak perlu digoreng berlebihan agar kandungan gizinya tetap terjaga. Banyak orang tua yang mungkin berpikir, saya sudah tua, untuk apa makan sehat sekarang? Justru karena sudah tua,
tubuh kita butuh dukungan lebih dari makanan yang baik. Dan ikan adalah salah satu bentuk dukungan terbaik dari alam. Jadi, kalau hari ini Bapak dan Ibu belum makan ikan, yuk mulai biasakan. Tidak perlu mahal, tidak perlu banyak, yang penting rutin. 2. Sayuran hijau. Ketika kita masih muda, tubuh kita bisa memproses makanan yang kurang sehat dengan lebih cepat. Tapi saat usia mulai menyentuh kepala 6, 7, bahkan 8, kemampuan tubuh menurun. Maka, pilihan makanan menjadi sangat penting. Dr. Hinohara selalu menekankan pentingnya sayuran hijau dalam setiap waktu makan. Sayur seperti bayam, kangkung, sawi hijau, brokoli, dan selada memiliki peran penting untuk membersihkan tubuh dari dalam. Sayuran ini kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan. Zat alami yang bekerja layaknya pasukan pembersih dalam tubuh kita. Mereka membantu mengeluarkan racun, memperlancar pencernaan, mencegah sembelit, dan memperbaiki kerja sel-sel tubuh. Sayuran juga membantu mengurangi peradangan yang seringkali menjadi penyebab nyeri sendi, kolesterol tinggi, dan tekanan darah yang tak kunjung turun. Dr. Hinohara bahkan menyarankan agar sebagian sayuran dikonsumsi dalam kondisi segar atau hanya direbus sebentar, agar gizinya tidak hilang. Di Jepang, tradisi makan salad atau sayur kukus sudah umum di kalangan lansia. Hal ini membantu mereka merasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan tidak cepat lelah. Sayangnya, di negara kita, banyak orang tua yang masih menganggap sayur hanya sebagai pelengkap, bukan kebutuhan. Padahal, sayur bisa menjadi penyelamat tubuh kita dari berbagai penyakit. Kalau hari ini Anda belum makan sayur, mungkin tubuh Anda sedang bekerja ekstra keras, membersihkan dirinya sendiri. Yuk bantu tubuh kita dengan menyediakan piring berisi warna hijau setiap hari. Itu bukan sekadar makanan, itu adalah obat dari alam yang bisa membuat hidup lebih panjang dan sehat. 3. Nasi merah dan kacang. Salah satu kebiasaan makan Dr. Hinohara yang jarang diketahui adalah mengganti nasi putih dengan nasi merah, atau nasi yang dicampur kacang-kacangan seperti kacang azuki. Nasi putih memang kenyang, tapi cepat sekali membuat gula darah naik, lalu turun lagi. Itulah sebabnya banyak orang tua merasa cepat lapar kembali, lemas, atau bahkan pusing setelah makan. Dr. Hinohara paham betul bahwa tubuh lansia memerlukan energi yang stabil, bukan yang naik turun, seperti roller coaster. Disinilah peran nasi merah dan kacang. Nasi merah mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat, memberikan energi yang tahan lama tanpa lonjakan gula darah. Begitu juga kacang-kacangan, seperti kacang hitam, atau kacang kedelai kecil, yang sering dicampur ke dalam nasi di Jepang. Makanan ini bukan hanya memberikan rasa kenyang lebih lama, tapi juga tinggi serat dan protein, yang sangat baik untuk metabolisme tubuh. Dr. Hinohara menyarankan makan dalam porsi kecil, tapi berkualitas. Tidak perlu sepiring besar. Yang penting seimbang dan teratur. Mengganti nasi putih dengan nasi merah, atau nasi dengan campuran kacang, bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Bagi Anda yang mungkin belum terbiasa, cobalah secara perlahan. Campurkan seperempat bagian nasi merah dalam nasi putih dulu, lalu bertahap tingkatkan. Lama-lama lidah akan terbiasa, dan tubuh akan berterima kasih, karena tidak harus bekerja keras memproses lonjakan gula darah. Energi yang stabil sama dengan tubuh yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang lebih berkualitas. 4. Buah segar. Kalau ada satu camilan yang bisa sekaligus menjadi obat alami, penunda lapar, dan penyegar pikiran, maka jawabannya adalah buah segar. Dr. Hinohara selalu menekankan pentingnya makan buah setiap hari. Tapi bukan jus, bukan buah kalengan, apalagi buah dalam sirup. Beliau menyarankan buah utuh yang segar, karena serat di dalamnya sangat penting untuk kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh. Serat ini berfungsi membersihkan usus, membantu mengatur kadar gula darah, dan mencegah konstipasi yang sering dikeluhkan lansia. Selain itu, buah juga kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan. Buah seperti apel, pisang, pepaya, pir, atau jeruk, sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari, karena mudah didapat dan tidak mahal. Dr. Hinohara bahkan menyebut buah sebagai vitamin hidup, karena dampaknya terasa nyata dalam waktu singkat. Orang yang rutin makan buah biasanya memiliki kulit lebih segar, tidak mudah letih, dan mood yang lebih stabil. Bagi bapak dan ibu yang punya riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes,
buah bisa membantu menjaga keseimbangan nutrisi tanpa menambah resiko. Tapi ingat, pilih buah yang manisnya alami dan tidak berlebihan. Jangan tunggu lapar baru makan buah, jadikan buah sebagai bagian dari rutinitas harian, seperti sarapan atau camilan sore. Tubuh Anda akan lebih ringan, lebih sehat, dan Anda akan merasa seperti diberi energi baru setiap hari. Buah bukan makanan tambahan, tapi bagian penting dari pola hidup panjang umur. 5. Kacang-kacangan. Tahukah Anda bahwa makanan kecil yang sering dianggap hanya cemilan ini sebenarnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan jangka panjang? Ya, kacang-kacangan adalah salah satu rahasia Dr. Hinohara yang jarang dibahas, tapi punya manfaat besar. Kacang kedelai, kacang tanah, kacang almond, bahkan kacang hijau, semuanya kaya akan protein nabati, lemak sehat, serta vitamin dan mineral penting. Dalam tradisi makan Jepang, kacang-kacangan seperti natto, kedelai fermentasi, atau edamame kedelai muda, hampir selalu hadir dalam menu harian orang tua. Kandungan kacang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga tekanan darah tetap normal, dan bahkan memperkuat tulang. Hal yang sangat penting bagi lansia, agar tidak mudah rapuh dan jatuh. Dr. Hinohara percaya bahwa, dengan mengonsumsi kacang-kacangan secara rutin, tubuh kita diberi bahan bakar yang bersih dan tahan lama. Tidak perlu makan banyak, cukup segenggam kacang rebus atau panggang tanpa garam per hari sudah cukup. Tapi yang lebih penting dari jumlahnya adalah konsistensi. Sayangnya, di banyak budaya kita, kacang masih dianggap sekadar pelengkap atau camilan. Padahal, jika dimasukkan ke dalam menu harian, misalnya dicampur dalam nasi, salad, atau dimakan sebagai snack sore, manfaatnya bisa terasa sangat besar. Untuk lansia, mengonsumsi kacang secara rutin bisa berarti perlindungan tambahan terhadap penyakit jantung, diabetes, dan kelemahan otot. Jadi, jangan sepelekan makanan kecil ini. Kacang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Dan itulah salah satu alasan kenapa Dr. Hinohara bisa hidup lebih dari 100 tahun. 6. Teh hijau. Saat usia semakin bertambah, tubuh kita seakan melambat. Daya tahan menurun, pikiran terasa mudah lelah, dan tubuh menjadi lebih sensitif terhadap stres dan penyakit. Nah, di tengah semua itu, Dr. Shigeaki Hinohara punya satu kebiasaan kecil yang ternyata berdampak sangat besar. Beliau rutin meminum teh hijau setiap hari. Bukan teh manis dalam kemasan, bukan pula teh saket biasa. Yang ia minum adalah teh hijau murni diseduh hangat, tanpa gula. Teh ini kaya akan antioksidan, terutama senyawa bernama katechin, yang bertugas seperti perisai dalam tubuh, melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, memperkuat sistem imun, menjaga kesehatan jantung, dan memperlambat proses penuaan. Dr. Hinohara bahkan menyebut teh hijau sebagai penenang tubuh dan jiwa. Bukan hanya menyehatkan organ dalam, tapi juga membuat pikiran lebih tenang, dan hati lebih damai. Saat kita minum teh hijau pelan-pelan, hangatnya menembus tubuh, seperti memeluk dari dalam. Bayangkan minum teh hangat di pagi hari, sambil duduk di teras, menghirup udara segar, sambil bersyukur masih bisa menikmati hari baru. Itulah momen sederhana yang sangat berarti. Banyak penelitian mendukung kebiasaan ini di Jepang. Daerah-daerah yang warganya berumur panjang, seperti Okinawa, diketahui memiliki budaya minum teh hijau 2-3 kali sehari. Efeknya bukan hanya jangka pendek seperti rasa segar atau rileks, tapi juga jangka panjang, menjaga kestabilan tekanan darah, membantu pembakaran lemak, dan mencegah penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan kanker. Jadi, mulai sekarang, cobalah sediakan waktu untuk menikmati secangkir teh hijau setiap hari. Tidak butuh biaya besar, hanya butuh niat kecil yang rutin dilakukan. Minuman ini bukan sekadar pelepas dahaga, tapi bisa menjadi sahabat setia dalam perjalanan menuju umur panjang yang sehat dan damai. 7. Makanan fermentasi. Kalau tubuh kita diibaratkan sebagai sebuah kerajaan, maka usus adalah benteng pertahanannya. Apa yang terjadi di usus akan memengaruhi seluruh sistem tubuh mulai dari kekebalan, pencernaan, hingga suasana hati. Dr. Hinohara sangat percaya bahwa menjaga usus tetap sehat adalah kunci utama untuk hidup panjang dan bebas penyakit. Karena itu, beliau rutin mengonsumsi makanan fermentasi seperti miso, natto, kedelai fermentasi khas Jepang, dan acar sayuran. Makanan-makanan ini mengandung probiotik alami, yaitu bakteri baik yang membantu menyeimbangkan mikroorganisme dalam sistem pencernaan. Banyak orang tidak menyadari saat kita sembelit, mudah lelah, sering masuk angin,
atau gampang jatuh sakit, itu bisa jadi karena usus kita sedang tidak sehat. Usus yang dipenuhi bakteri baik akan membuat tubuh lebih kuat dalam menyerap nutrisi, membuang racun, dan menangkal kuman penyakit. Di Jepang, hampir setiap makan siang dan malam selalu disertai semangkuk kecil sup miso, atau seporsi kecil natto. Memang rasanya sedikit asing di lidah kita, tapi ada alternatif lokal yang juga luar biasa. Tempe, tape singkong, yogurt tawar, dan acar mentimun. Semua ini bisa membantu menguatkan sistem imun lansia, tanpa obat-obatan. Bahkan ada penelitian yang menyebut bahwa sekitar 70–80% sistem imun tubuh manusia bergantung pada kondisi usus. Jadi, jika kita merawat usus, kita sedang memperkuat benteng pertahanan tubuh dari dalam. Dr. Hinohara menyebut makanan fermentasi sebagai dokter alami yang selalu hadir di meja makan. Tidak perlu dikonsumsi dalam jumlah banyak, cukup sedikit, tapi teratur. Bagi bapak dan ibu yang ingin tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tidak gampang terserang flu atau infeksi, mulai sekarang. Berikan ruang untuk 1 porsi makanan fermentasi setiap hari. Dengan cara ini, tubuh akan terasa lebih segar, lebih kuat, dan kita bisa menjalani masa tua dengan perasaan aman, sehat, dan bahagia. Sahabat sehat yang luar biasa. Kita tidak bisa memilih berapa lama kita hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani hidup itu dengan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Apa yang kita makan hari ini bukan sekadar mengenyangkan, tapi bisa jadi penentu seperti apa tubuh kita 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mulailah dengan langkah kecil. 1 piring sayur. 1 cangkir teh hangat. 1 sendok tempe kresi. Karena dari hal-hal sederhana itulah, hidup yang panjang dan berkualitas dimulai. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Sampai usia 100 tahun dan lebih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum.